ada ustadz yang peci yang dipakai itu ditinggal. Segitu ininya ya, artinya terpanggilnya, artinya keprihatinan, semangat untuk menyelamatkan saudara-saudara seakidah. Peci yang dipakai, ada bajunya 2 lapis. Ustadz Irwan itu yang mengislamkan kami, yang mensadarkan kami. Beliau buka jubahnya. Karena dia lihat celana pendek gitu ya. Nih, ini boleh dibawa sholat. Ya. Ada yang baju pakai jaketnya ditinggal. Pengislamannya di mana itu, Pak? Di rumah saya. Di rumah saya di Dusun Sirisura, Desa saya bisa Mungkop, Kecamatan Siberut Tengah. Kepulauan Mentawai. Satu-satu berarti atau sekaligus? Sekaligus. Sekaligus. Ya, sekaligus semua itu. Langsung syahadatnya masuk. Asyhadu alla ilaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Nah, jadi dari 20 kakak itu, termasuk saya 21 kakak waktu itu jumlahnya hampir 100. Masya Allah. Ya. Kalau saya aja misalnya, anak saya 10. Kalau 10 orang berarti kan udah 100. Iya. Ya, kalau 10 orang aja rata-rata dari 21. Kan udah 200 malah ya, 200 malah ya. Ya. Itu pun udah ada orang tua, ada yang janda yang masuk, yang ikut gitu yang jadi. Tapi hitungannya tetap satu kakak. Karena dia janda tetap kakaknya pisah gitu. Gak mungkin digabungkan. Itu kenapa, Pak, kok mau ikut Pak Mizan Iya, gitu, alasannya apa? masyarakat itu? Iya, waktu itu saya jelaskan, ya saya jelaskan ke saudara-saudara kita yang mau masuk Islam itu untuk tidak sekedar ngikut gitu, tidak sekedar ngikut. Memang setiap organisasi gereja ya saya mungkin sedikit sampaikan bahwa sesungguhnya ya para pendeta teman-teman saya yang masih aktif ya, misionaris artinya penatua-penatua gereja itu sangat didengar oleh masyarakat sesungguhnya. Jadi ketika misalnya hijrah, itu akan menjadi pertanyaan besar. Pertanyaan besarnya itu seperti saya juga, sebenarnya mereka niatnya mau menjatuhkan, tapi malah ketemunya hidayah gitu. Ketemunya hidayah. Dari pertanyaan besar, dari keraguan itu tadi, ketemu hidayah juga gitu. Jadi ya mungkin tidak sama dengan hidayah proses saya gitu, walaupun tidak sama, tapi jalurnya sama. Namun untuk mereka masuk itu tidak mudah juga. Saya tidak langsung, oh ya udah kalau ini langsung datang, enggak. Saya kasih kesempatan mereka untuk berpikir, dirumbuk dulu di dalam keluarga, di dalam suku dia. Karena nanti yang dihadapi itu bukan hanya keluarga tapi suku, karena kita di situ suku semua. Misalnya suku saya ada persoalan, ya itu suku semua itu harus kumpul semua membahas persoalan itu. Nah, Bapak yang jadi isu termasuk saya waktu itu. Jadi, nah dengan berkumpulnya 21 kakak termasuk saya, nah saya buatlah surat. Ya, saya buat surat pernyataan. Meskipun sudah mulai ada riak-riak waktu itu, tapi saya selalu tekankan kepada calon mu'alaf untuk tidak menyikapi, tidak merespon, tidak menanggapi bahwa itu adalah satu mungkin menjatuhkan harga diri ataupun satu ancaman. Ya. Memang sesungguhnya itu ancaman, ya, seperti mau dibakar, ya. Itu memang saya tahu ada satu orang yang memprovokasi pada saat itu. Bukan putra daerah, bukan pribumi saya. Ya, jadi sesungguhnya itu ada seorang pendeta ya dari karismatik, ya, saya nggak sebut namanya, yang jelas ada seseorang yang memprovokasi masyarakat saya, saudara saya, untuk melakukan semacam demo ataupun pencegatan rombongan-rombongan yang datang pensahadatan. Ya. Jadi sejarah ini memang tidak hilang, dan semua umat Kristen yang ada di kampung saya, di desa saya, semua tahu sejarah ini. Dan ini yang saya ceritakan ini memang realita, memang mereka tahu semua. Dan pada saat itu anak-anak kami memang terancam fisiknya juga, jiwanya, mentalnya juga terancam karena ini anak kafir, ya, karena kami dianggap itu kafir. Itu ini kafir, ini anak anak haram, kami dibilang anak haram malah bilang anak haram. Jadi anak haram itu berarti bukan anak orang Mentawai lagi gitu, bukan putra Mentawai lagi, sudah haram gitu, sudah haram untuk bersentuhan, komunikasi dan lain sebagainya. Nah, setelah saya membuat pernyataan untuk dihadirkannya, didatangkannya
ustadz, tokoh-tokoh agama Islam untuk pensyahadatan. Saya buat surat kepada yang terhormat DDI, Ketua Dakwah Dewan Dakwah Indonesia DDI dalam kurung DDI, Kepala Pesantren Muara Seberut Kecamatan Seberut Selatan Irwan LC, dan Kepala KUA, ya, untuk guna menghadiri pengislaman dengan jumlah terlampir. Nah, semuanya tertulis. Segitunya gitu masuk Islam. Tidak. Mungkin kaum muslimin mungkin bisa memetik dari makna dari bahasa ini, dari perjuangan ini, bahwa kami masuk Islam, saya masuk Islam dengan penuh perjuangan dan penuh proses. Jadi proses demi proses, ujian demi ujian. Jadi saya buat pernyataan, ditandatangani, coba. Ya, waktu itu ya saya minta untuk ditandatangani, karena Ustadz bilang, Pak, harus ditandatangani satu orang minimal kepala desa atau kepala dusun. Coba Ustadz, siapa yang mau nandatangani? Gak ada, Ustadz. Tidak ada yang mau tandatangani surat pernyataan saya, karena sudah otomatis pernyataan ini tidak bisa ditolerir lagi, tidak bisa ditolak lagi. Karena ini bukti bahwa ini masyarakat ini memang meminta. Bukan Ustadz itu yang datang, tapi kami yang minta. Saya pergi ke dusun, ya mungkin boleh saya sebut namanya karena ini sejarah. Jadi karena beliau masih hidup, ya, namanya Pak Saferius, ya, Pak Saferius, ya, coba beliau menandatangani. Saya tanya, cuman satu-satunya beliau lah yang berjasa ya dalam Islam, meskipun beliau belum dapat hidayah hari ini. Sampai hari ini beliau masih di gereja Katolik. Beliau waktu itu kepala dusun saya. Rumahnya belakang rumah saya. Nah, mungkin bagi yang mendengar ini, yang tahu, saudara saya benar-benar tahu. Dan saya bilang sama beliau, Pak Dusun, saya minta tolong. Coba Pak Dusun baca ini surat pernyataan saya. Apa kata beliau? Wah, kalau ini Pak, saya nggak ada hak untuk melarang Bapak. Dalam hati saya, alhamdulillah, saya bilang. Udah alhamdulillah tuh. Sudah berani saya bilang, karena saya udah nonton TV, karena setiap syukur itu alhamdulillah. Setiap syukur ya, saya lihat di dalam Islam kalau syukur alhamdulillah. Makan alhamdulillah berarti doa. Kan itu saya bilang. Alhamdulillah enggak saya ucap, tapi dalam hati alhamdulillah, bismillah udah. Ya karena niat saya itu bukan main-main lagi untuk Islam. Ya, sesungguhnya Islam itu memang kita harus hayati, amalkan ya. Jadi semua. Beliau tandatangani. Ya, beliau tandatangani, selap. Tandatangannya masih terbayang, saya tentang itu. Suratnya masih ada sampai hari ini. Ya, kalau ditanya Pak Mijan mana bukti Pak Mijan masuk Islam, pernyataan Pak Mijan, ya mudah-mudahan masih ada, masih tersimpan ininya, dokumennya. Karena itu sejarah yang tidak bisa saya lupakan untuk anak cucu dan keturunan saya. Jadi saya setelah ditandatangani saya kirim. Ya. Saya kirim, coba siapa yang bawa? Siapa yang bawa? Beliau juga yang bawa, Pak Dusun itu. Ya, karena waktu itu beliau pergi ada rapat pemerintah dusun. Jadi saya bilang, saya titip sama beliau, bilang, oh, tapi saya mungkin nggak sampai di di kecamatan tempat Ustadz itu. Oh, gimana sama yang lain aja Pak? Oh ya udah, kalau misalnya Pak dusunnya nggak sampai di sana, dititip ke yang lain aja, artinya waktu ini. Karena saya ragu waktu itu, berpikir, waduh nanti tercecer gitu ya. Beliau udah siap untuk membawa, tapi karena beliau bilang nggak sampai di sana, saya ambil lagi gitu. Saya ambil lagi. Artinya beliau sudah siap membawa, tapi karena beliau bilang, tapi saya nggak sampai di sana loh Pak. Ya saya bawa, tapi nggak sampai di sana. Udah saya ambil lagi. Singkat cerita, alhamdulillah itu sampai saya yang bawa sendiri langsung. Saya yang bawa sendiri ke Muara Seberut, menyerahkan ke Ustadz Irwan, kepada DDI. Kebetulan di Mentawai itu ada perwakilan DDI, Dewan Dakwah Indonesia. Saya serahkan langsung, dibaca. Dan saya bilang, Ustadz, ini tolong dikopi, kalau bisa dikasih di polsek. Karena dari jauh-jauh hari saya sudah mencerna, ya, bakal akan terjadi sesuatu yang sangat heboh. Ya karena saya udah mulai ini dari sebelumnya aja sudah mulai ini nampak gitu ria-ria ini bakal heboh beneran, bakal terjadi pertumpahan darah ini. Saya waktu itu kita udah khawatir benar itu, yang benar-benar khawatir. Jadi
Setelah itu surat sampai dibaca dan dikonfirmasikan kepada tokoh-tokoh agama Islam yang lain. Jadi diputuskanlah seminggu kemudian datang untuk turun pengislaman. Ya. Setelah rombongan itu datang, tidak langsung berhenti dulu di kecamatan saya, kecamatan Pemekaran. Alhamdulillah di situ juga ada musola. Ya walaupun musolanya kecil, tapi ada tempat persinggahan rombongan itu sholat, istirahat dan makan. Itu dari kecamatan satu dengan kecamatan Ana itu cukup jauh juga, artinya lewat laut ya. Tapi setelah ini sholat di musola ini, nanti menyusuri sungai lagi. Menyusuri sungai lagi di perkampungan di tempat Ana gitu. Nah, setelah sholat, istirahat, makan, mereka melapor ke desa dan camat. Ustadz ini nggak tahu bahwa camat dan desa ya juga sudah menjadi maaf kata waktu itu sudah menjadi pemicu juga sebenarnya, terlibat juga di dalam itu sebenarnya. Kenapa saya katakan itu? Karena sebelum saya membuat surat pernyataan untuk pengislaman itu, saya sudah dipanggil oleh Pak Camat. Saya nggak usah sebut namanya waktu itu. Saya dipanggil seperti teroris, Pak. Saya dijemput. Saya dijemput kepala dusun. 3 langsung. 2 di belakang, 1 di depan. Saya di tengah. Naik motor. Ya. Setelah sampai di kantor camat, ya, apa kata beliau? Pak Mijan, kalau Pak Mijan mau masuk Islam, masuk aja. Tapi jangan bawa orang. Yang bawa masyarakat. Itu pertama pas masuk gitu. Yang masa bawa orang. Nggak usah ngajak orang. Lalu saya tanya sama Pak Camat. Pak Camat, ya, saya ke sini itu tujuannya untuk menjawab ini ya. Kamu nggak usah tanya saya lagi. Saya tanya kamu jawab aja. Betul, Ustaz. Saya bilang, saya jawab. Saya memang sudah bulat tekad saya untuk masuk Islam. Ya. Tapi persoalannya sekarang, Pak Mijan tahu nggak? Ya. Masyarakat kita di sini tuh nggak ada yang Islam, nggak ada yang masuk Islam, nggak ada yang pindah ke agama Islam. Islam itu bukan agama, itu bukan jaminan untuk masuk surga. Ya. Segitunya. Jadi apa kata beliau? Ya. Selagi saya camat, saya nggak sebut namanya ya. Selagi saya camat, ya Pak Mijan, ini tolong dicamkan. Ya, saya tidak akan izinkan adanya saudara saya di kampung saya yang hijrah ke Islam. Kaum muslimin ini benar-benar kutipan yang sangat keras, terpukulnya kami pada saat itu. Artinya saya secara pribadi dipanggil seperti teroris, seperti pembunuh, seperti artinya napi atau melarikan diri dari penjara, segitu. Jadi saya sampaikan kepada Pak Camat, beliau masih hidup sampai sekarang. Walaupun beliau sudah tidak jadi camat lagi di kampung saya. Terus beliau tanya lagi, kalaupun memang Pak Mijan tetap bersikukuh masuk Islam, saya akan keluarkan Pak Mijan dari perkampungan, dari kampung ini. Saya tanya sama beliau, Pak, pasal berapa, ayat berapa Pak yang saya langgar, yang melanggar dari langkah yang saya ambil? Kamu nggak usah ceramain saya, nggak usah tanya saya. Saya ini camat. Demi Allah. Ya, kaum muslimin, ini benar-benar satu perjuangan yang mungkin tidak pernah didapat oleh kaum muslimin para mu'alaf yang lain. Ya. Jadi segitunya artinya masyarakat saya juga paham. Saya juga mengerti bahwa ketidakterimaan saudara-saudara saya, khususnya pemerintah setempat yang mayoritas Kristen, ya, tidak menerima keberadaan kami, hijrahnya kami. Ya. Ya. Namun itu perjuangan yang sangat besar sekali. Ya. Hari demi hari, minggu demi hari, bulan demi bulan harus kami lewati dan kami lalui. Saudara kami lewat diludahi, ya. Kadang-kadang diolok-olok, ya. Jadi, ya saya mungkin tidak tahu apa yang bakal terjadi setelah ini. Saya selalu minta kepada Allah, kepada Tuhan waktu itu untuk bisa dimudahkan, artinya dikembalikan hati-hati yang seperti sedia kala masyarakat kami, keharmonisan kami antara anak dengan bapak, antara saudara dengan saya, antara masyarakat dengan saya, antara pemerintah dengan saya. Jadi
Singkat cerita dari saya diundang ataupun dianggap sebagai teroris waktu itu. 5 hari kemudian kan sudah datang gitu tamu kan, berhenti di masjid. Ternyata ya informasi untuk kedatangan tamu ataupun undangan saya dari tokoh-tokoh agama Islam, ustadz yang khususnya dari DDI, termasuk kepala pesantren, termasuk tim-tim yang lain juga yang datang, sudah diketahui dan sudah didengar oleh saudara-saudara saya yang di gereja-gereja yang lain gitu, baik di Katolik maupun karismatik, masyarakat umum ataupun tokoh-tokoh masyarakat, kepala-kepala suku. Nah, pada saat itu saya lagi nggak ada di tempat waktu itu, saya nggak ada di tempat. Jadi saya nggak ada di tempat, nggak ada di rumah. Jadi setelah informasi ini diketahui, semua masyarakat itu termasuk tokoh-tokoh masyarakat itu, tokoh pemuda, tokoh-tokoh agama, yang satu yang memprovokasi ini yang saya bilang tadi, ya itulah artinya yang benar-benar biang daripada segala gerakan ini, menghadang kalau di tempat kapal bersandar dermaga ya. Kalau di tempat kami itu kan menyusuri sungai, jadi nggak ada dermaga, cuman tempat bersandarnya speedboat, perahu, kapal perahu. Kalau di sana nggak ada kapal karena sungainya. Jadi semua itu pinggir sungai itu sudah penuh dengan masyarakat yang menunggu rombongan. Ada yang bawa cangkul. Pada saat memang waktu itu ya, kalau saya nggak salah waktu itu ya pas lagi gotong royong saat. Ya, pas lagi gotong royong, informasi ini artinya dibocorkan lah kepada seluruh masyarakat. Tentu pada saat gotong royong kan pakai cangkul, pakai parang panjang, bawa itu semua. Ada yang bawa golok, ada yang bawa balo. Pokoknya hampir semua bawa alat menghadang itu rombongan. Ya, artinya mereka teriak bahwa tidak ada Islam di sini, tidak ada yang mau disadat di sini. Bang, yang memprovokasi tadi. Jadi ada adik kandung saya juga, ada adik saya juga membocorkan bahwa bang, ya memang dia juga terlibat di dalam forum itu karena yang namanya Kristen agama ya harus selamatkan lah. Ya. Cuma karena adik saya melihat bahwa berpikir bahwa bagaimanapun itu adalah tamunya abang saya, berarti abang saya berarti darah saya, ibunya ibu saya. Alhamdulillah waktu itu saya bersyukur ya ada saudara saya yang masih benar-benar sehat pola pikirnya. Andai saja dia berpikir hanya Kristen, Islam, mungkin diantara baik itu rombongan ataupun mungkin saya ataupun mungkin sebaliknya ya saudara saya yang menghadang itu tidak akan terbayangkan ada korban. Tentu semua tidak akan membiarkan pasti akan membela diri semua. Ustadz itu nggak semuanya maaf kata, nggak semuanya yang bodoh, juga mungkin ada bela dirinya. Jadi ini sesuatu yang kita antisipasi. Ya. Jadi alhamdulillah ya saya sampaikan, saya turun lagi ke kecamatan untuk menyampaikan informasi untuk menunda pengislaman. Untuk memindah pengislaman. Nah, menunda pengislaman supaya alasannya begini. Ya, setelah saya sampai di sana, alhamdulillah sebagian udah kantor camat, kantor desa. Mereka nggak tahu bahwa desa dan camat waktu itu memang sudah mengatur segala sesuatunya. Ya, kenapa saya berani katakan itu? Bukti bahwa beliau sebagai camat waktu itu manggil saya, undang saya untuk mempertanyakan mengurungkan niat untuk masuk Islam. Berarti kan kita kan bukan seuzon, bukan nuduh, tapi bukti bahwa beliau memang tidak terima keberadaan kami ya untuk kami hijrah. Tapi tamu yang mau mengislamkan itu tidak tahu bahwa Pak Camat dan Pak Desa waktu itu sudah juga ikut memprovokasi. Saya berani katakan memprovokasi. Berani saya katakan itu. Ya, karena saya juga punya bukti bahwa beliau juga ikut memprovokasi. Jadi, nah pada saat itu alhamdulillah rombongan itu ya kata Ustadz Irwan ya waktu itu, iya Pak, kalaupun memang kita paksakan ini sangat berbahaya bagi kita semua. Iya Ustadz, saya mohon maaf ya,
Namun Ustadz dan rombongan yang hadir pada hari ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tidak ada niat, tidak ada tujuan, tidak ada alasan lain untuk menunda ini demi keselamatan. Tetapi yang saya tidak katakan yang lain ya. Yang saya, apapun yang saya hadapi untuk pensahadatan nanti, tidak akan mengurangi nilai ataupun rasa untuk takutnya saya untuk kembali lagi ke asal saya. Benar-benar semua itu sudah matang betul, sudah penuh dengan kehati-hatian dan penuh pertimbangan. Iya Pak Mijan, saya percaya, kami percaya Pak Mijan, ya, kami percaya. Udah. Singkat cerita semua kembali, yang dari Padang kembali ke kota Padang, karena tamu itu bukan hanya di Kecamatan Kepulauan Mentawai aja yang hadir, bukan hanya Kak Uwas saja. Beberapa provokator dan pembentuknya ada yang masuk Islam, Ustaz. Alhamdulillah nanti kita sampai sana. Alhamdulillah justru banyak yang masuk. Ya, banyak yang masuk. Malah sekretaris jemaat gereja saya, beliau sudah almarhum. Sekretaris itu wakil penatua gereja. Ya, beliau bilang itu Islam, sebelum dia masuk itu beliau bilang itu Islam itu setan itu katanya. Setan saya dibilang. Padahal masih ada hubungan saudara. Ya, sekretaris jemaat namanya, sekretaris jemaat GKP. Ya, kalau di sana saya belum pernah ucapkan ini. Artinya ini mungkin lebih rinci secara detail. Nah, setelah kembalinya rombongan, ya tentu tidak diam ya. Saudara-saudara saya, saudara-saudara kita yang sudah tahu bahwa ada ancaman, ada intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat kampung saya, meskipun ada provokasinya yang memprovokasi satu orang, meskipun pemerintah itu sendiri juga terlibat dalam provokasi itu, demo itu, namun umat Islam pada saat itu sudah mulai berbagi gitu keprihatinan. Alhamdulillah terdengarlah di telinga Gubernur Sumatera Barat, Gubernur Padang, Sumatera Barat itu Padang ya. Sumatera Barat waktu itu beliau masih menjabat Irwan Prahitno. Gubernur Sumatera Barat Irwan Prahitno. Beliau sangat kental Islamnya, agamanya. Nah, beliau menyurati. Karena kenapa? Surat yang dikirimkan ke bupati itu, saya juga dikirimkan dokumennya, tembusannya. Makanya saya berani cerita ini karena ada bukti bahwa gubernur pada saat itu menyurati bupati. Ya, menyurati Bupati Judas Sabak Galet untuk menindaklanjuti intimidasi yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Seri Surat. Ini sangat rinci sekali ya. Artinya tidak ada yang saya tutupi ini dari sini. Termasuk bupati juga saya sebut, gubernur juga saya sebut. Artinya semuanya itu masih hidup. Jadi sejarah ini pemerintah provinsi pun sudah mengetahui. Termasuk kedutaan Arab Saudi yang ada di Jakarta, Atase, juga sudah mendengar berita ini. Ya. Jadi dengan bersama-sama, artinya bela Islam, saya katakan bela Islam, sepakat untuk menurunkan tim dari pemerintah, baik dari Polda maupun dari Polsek apalagi ya, untuk menyelesaikan. Turun langsung pada saat itu sudah kurang lebih jam 7 nyampenya rombongan itu. Pakai senjata, pakai alat memang. Tentaranya, polisinya. Jadi memang itu sudah mengantisipasi juga. Saya khawatirnya waktu itu ketika misalnya selagi saya camat, saya tidak izinkan masuk Islam, langsung dor. Saya takut waktu itu. Waduh, bisa habis camat saya kalau ini didengar. Waduh, saya juga bisa terseret masuk penjara ini, saya bilang. Nah, setelah rombongan itu datang, terus saya sampaikan ke rombongan, baik itu dari Depak, Departemen Agama, terus dari Polda, terus dari KUA, terus dari tingkat camat, Pak Camat itu sendiri juga hadir yang memvoniskan, yang mengintimidasi juga hadir pada saat itu, Pak Desanya juga, semua hadir semua. Terus saya bilang waktu itu sama Wakapolda ya, sama Wakapolda termasuk Ustadz juga, saya minta, Ustadz mohon untuk penyelesaian ini, jangan ada yang diproses hukum. Ya, saya sampaikan itu untuk tidak adanya yang apalagi dibawa ya diproses hukum. Bagaimanapun di sini, di kampung saya ini, kami masih ada kaitan darah, hubungan darah. Ini secara pribadi loh, saya bicara bukan bahasa Islam loh.
Ya, saya bukan bicara sebagai Islam, sebagai agama Islam, tapi saya bicara sebagai saudara. Artinya saya memang menempatkan sesuatu itu penuh pertimbangan. Ya. Nah, saya berharap waktu itu benar-benar tidak ada kerusuhan, tidak ada, artinya apalagi ada adu jotos, itu sudah sangat menjadi kekhawatiran saya waktu itu. Nah, jadi kata Pak Wakapolda waktu itu sama Pak Kapolsek, Wakapolseknya juga itu ini Kristen, orang Nias waktu itu. Beliau orang Nias. Jadi beliau saya kasih tahu, karena semua itu kan harus tahu bahwa saya minta untuk tidak adanya diproses, tidak diproses hukum. Nah, dalam forum itu malam itu ya di balai pertemuan desa namanya, balai pertemuan desa masih kayu panggung. Banyak di bawah daripada di atas karena nggak muat. Karena semua orang kampung itu turun semua. Ya, semua termasuk dusun yang sebelah tetangga yang jauh itu juga datang. Ikut menghadiri dan menyaksikan persoalan ini. Nah, setelah itu diputuskan dan saya disuruh di depan sendiri, Pak Mijan sebagai perwakilan dari para calon mu'alaf, berdiri di depan, semuanya itu udah berbaris panjang, nggak tahu saya berapa jumlah tim yang datang dari rombongan dari Polda, termasuk dari Depak. Saya ditanya, Pak Mijan, kami kasih kesempatan untuk menjelaskan sejelas-jelasnya dan tidak ada yang tersembunyi dan tertutupi. Apa yang terjadi dari awal, coba Pak Mijan ceritakan semua. Ya. Saya ceritakan yang tidak ini ya. Sebenarnya saya juga sudah ada menyembunyikan sesuatu yang tidak semestinya saya sembunyikan. Tapi alasan saya ada. Kenapa saya harus sembunyikan? Ya. Demi Allah saya pada saat penyelesaian damai itu, ya karena sekarang ini kan sudah selesai, artinya sudah damai gitu. Tapi ini hanya sekedar sejarah. Ya, artinya supaya kaum muslimin mengetahui bahwa sejarah ini benar-benar penuh dengan perjuangan gitu. Setelah saya disuruh berdiri di depan, apa yang saya sampaikan, Ustaz? Ya. Hal-hal yang baik. Demi Allah, kalau benar saya menyampaikan hal yang menjatuhkan ataupun selagi saya camat, selagi saya pemerintah camat, tidak akan mengizinkan adanya Islam apalagi musola atau masjid, mungkin beliau langsung diangkat dari itu. Saya jamin beliau diangkat dari itu. Berani kutip itu. Karena hukum itu sudah jelas-jelas itu sudah pelanggaran. Karena beliau juga aparat pemerintah, camat lagi kan. Seharusnya akan mengayomi seharusnya. Ya, masyarakat ini kan kami mau minta, artinya mau pindah ke sini, mau buat perkampungan sendiri. Ya, selagi itu tidak melanggar undang-undang, monggo. Ya. Dikasih ruang, dikasih kesempatan masyarakat kita. Apalagi ini masalah agama. Ya, jadi mungkin pada saat itu beliau, ya dalam hati saya, dalam pikiran saya, beliau mungkin tidak melihat posisi beliau sebagai camat. Karena dia melihat bahwa ini saudara saya. Tidak terima, batin dia mungkin tidak terima pada saat itu. Jadi pada saat itu memang saya paham. Makanya dari jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan diri untuk itu. Makanya sampai hari ini demi Allah, ya, dusun Sri Sura itu kampung saya yang menjadi sekarang sudah 2 dusun, dua masjid. Sumailala Sri Sura. Sudah 2 masjid. Dari 1 masjid sekarang sudah 2 masjid. Sekarang monggo silakan buktikan nama masjidnya Sumailala Abu Bakar Siddiq. Nama masjid saya di Sri Sura itu Ummu Jubaidah. Monggo nanti di-share, ya. Jadi di Kepulauan Mentawai. Jadi setelah artinya semuanya artinya selesai jalan damai itu, alhamdulillah semua tidak ada yang diproses hukum saat. Itu bukti bahwa saya tidak membuka aib, tidak membuka vonis yang dijatuhkan, artinya intimidasi yang dilakukan kepada kami oleh instansi pemerintah maupun masyarakat luas. Tidak saya ungkap, tidak saya buka di dalam forum itu. Karena semuanya itu sudah punya alat untuk merekam. Saya sudah tahu bahwa ini tidak akan bisa disembunyikan. Apa yang saya sampaikan itu semua akan tersebar nanti. Baik mungkin dari pihak Kristen, karena orang Kristen juga banyak, dari mayoritas di Mentawai itu pemerintahnya itu baik bupatinya, camat, itu semuanya umat Kristen. Jadi kalau saya beberkan ini, pasti ini semua umat Islam juga tidak akan menutup mata, tidak akan menyembunyikan itu. Pasti ini akan dibeberkan dan disampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib. Bahwa ini satu bukti bahwa keberadaan kami memang tidak membuat kerusuhan. Kami benar-benar waktu itu benar-benar umat Islam mu'alaf pada saat itu benar-benar
menghargai saudara-saudara kami yang tidak menerima kami. Ya. Nah, tetap berakhlak. Ya. Jadi ini luar biasa sekali yang saya sampaikan tadi, tidak terjadi di daerah lain, di tempat lain. Dah, mungkin sesungguhnya atau ini sampai habis. Ya. Ya. Nah, dengan penyelesaian damai baru seminggu kemudian baru turun tim pengislaman, pensahadatan. Ya. Setelah karena turunnya tim rombongan Ustadz yang mengislamkan itu karena sudah punya pegangan. Persoalan kan sudah diselesaikan. Kalaupun itu terjadi, berarti dia sudah siap proses hukum. Berarti kita udah nggak salah lagi. Ya, karena sudah buat pernyataan. Hasil maklumat pada saat itu, ya mungkin ini bisa disimpan nanti ininya sebagai bukti bahwa setiap yang di kampung saya, khususnya di dusun Siri Surah itu, di dusun Sumailala juga yang berpindah hijrah, baik dia dari Islam ke Kristen lagi, murtad, baik dari Kristen masuk Islam, wajib membuat surat pernyataan berbadan hukum di atas materai. Nah, segitunya gitu kaum muslimin ya kaum muslimin untuk kami masuk Islam, dan kami buat pernyataan ya di atas materai ya. Kami buat di atas materai, dilampirkan, alhamdulillah untuk sampai hari ini, sampai detik ini juga siapapun yang hijrah. Artinya semuanya itu bukan hanya Islam, tapi semua yang mau murtad pun buat pernyataan dulu. Nah, setelah itu semua berjalan pengislaman, ya mungkin saya cerita ada ustadz yang peci yang dipakai itu ditinggal. Segitu ininya ya, artinya terpanggilnya, artinya keprihatinan, semangat untuk menyelamatkan saudara-saudara seakidah. Peci yang dipakai ada bajunya 2 lapis. Ustadz Irwan itu yang mengislamkan kami, yang mensadatkan kami. Beliau buka jubahnya. Karena dia lihat celana pendek gitu ya. Nih, ini boleh dibawa sholat. Ya. Ada yang baju pakai jaketnya ditinggal. Pengislamannya di mana itu, Pak? Di rumah saya. Di rumah saya di dusun Siri Surah, desa saya Bisa Mungkop, kecamatan Seberut Tengah, Kepulauan Mentawai. Satu-satu berarti atau sekaligus? Sekaligus. Ya, sekaligus semua itu langsung syahadatnya masuk. Asyhadu alla ilaha, kayak gimana? Kayak kor. Kalau dalam gereja saya itu namanya kayak kor. Kayak paduan suara. Asyhadu alla ilaha illallah. Semua itu ikut semua. Baca semua. Baik itu anak-anak. Ya. Total berapa orang? 21 kakak, 96. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.